Baik, berikut ini adalah video pengganti pertemuan kita minggu lalu, yang mana kita akan membahas soal Microsoft Excel. Kalau kalian masih ingat, pada pertemuan pertama saya sudah sedikit membahas soal apa itu Microsoft Excel, di mana di situ saya katakan bahwa Microsoft Excel berbeda dengan Microsoft Word, di mana kalau kita bicara Word, fungsinya adalah untuk mengolah kata, sedangkan pada Excel fungsinya adalah untuk mengolah data. Nah, di sini kita sudah ditampilkan tampilan dari Microsoft Excel. Cuma mungkin agak sedikit berbeda kalau kalian menggunakan versi Windows, karena kebetulan pada saat saya merekam video ini saya menggunakan versi dari macOS. Namun pada intinya dia sama saja ya, cuma beda versi OS saja. Nah, untuk tampilan sendiri kurang lebih sama dengan Microsoft Word, di mana di situ ada file. File ini biasanya berfungsi untuk manajemen dokumen, seperti kita mau menyimpan data, kita mau membuka data, dan selanjutnya lalu ada edit, view, insert, format, tools, data, window, dan juga help. Nah, hal yang terpenting pada Microsoft Excel adalah tampilan kerjanya atau worksheet-nya. Kalau pada Microsoft Word, tampilannya berupa kertas begitu ya. Jadi misalnya kita memilih kertasnya adalah A4 misalnya. Nah, nanti tampilannya adalah kertas A4. Nah, berbeda dengan Microsoft Excel, di mana tampilannya berupa kotak seperti ini ya, atau yang biasa atau sebutannya adalah sel. Jadi sel merupakan titik pertemuan antara baris dan kolom. Jadi baris dan kolom pada Excel disebut dengan sel. Nah, pada contoh di sini, kalau kalian perhatikan ada tulisan C4 yang artinya kolom yang sedang aktif adalah kolom C4. C4 di sini kolomnya adalah C dan barisnya adalah 4, sehingga dia diberi nama yaitu C4. Kalau di sini berarti dia adalah D5 yang merupakan kolom D dan juga baris kelima. Nah, itu untuk sel ya, atau tampilan dari Microsoft Excel. Nah, hal lain yang sedikit berbeda adalah pada kursor. Nah, kalau kalian lihat kursor ini yang saya gerakan ya. Kursor pada Excel memiliki beberapa tampilan. Contohnya seperti ini ya. Kalau di sini saya bisa bilang dia bentuknya plus kan. Jika model tampilannya seperti ini, artinya dia bisa digunakan untuk melakukan selection atau seleksi, atau ya kita memilih ya, select seperti ini. Nanti dia bisa berubah seperti ini contohnya. Nah, ini dia arah panah kanan dan kiri, artinya kita bisa menggeser ke arah panah kanan dan kiri. Begitu pula untuk di sebelah barisnya sini, dia naik turun ya. Oke, jadi sudah dua ya. Pertama kotak seperti ini, lalu yang kedua adalah kanan kiri dan juga atas bawah. Selanjutnya ada kursor seperti ini. Nah, dia masih bentuknya plus, tapi dia berubah warna ya. Kalau di versi macOS, dia menjadi warna hitam. Ini dia cara untuk memunculkannya adalah dengan mengarahkan dia pada sudut kanan bawah pada sel yang diseleksi. Nah, contohnya seperti ini. Saya arahkan dia berubah ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melakukan copy. Contoh di sini saya berikan nilai 24, lalu saya select, saya tarik ke bawah, maka dia akan melakukan copy ya. Nah, misalnya saya tulis nama ya, Agung ya, lalu saya tarik ke bawah, nah dia akan melakukan copy. Jadi fungsi kursor yang hitam ini adalah untuk melakukan copy. Jadi kita sudah punya tiga. Pertama yang seperti ini plus warna putih, lalu yang kedua kanan kiri dan juga atas bawah, dan yang ketiga dia berwarna hitam seperti ini dan fungsinya adalah untuk melakukan copy. Selanjutnya ada lagi kursor dengan tipe seperti ini. Kalau kalian perhatikan, nah biasanya dia di kiri atas. Nah, kalian bisa lihat kalau di versi macOS munculnya adalah
tangan. Fungsinya adalah apa? Untuk fungsinya adalah memindahkan nilai dari sel yang sudah kita pilih. Contoh di sini saya saat dia ini ya, seperti tangan ini, saya klik kiri tahan lalu saya tarik. Nah, ini saya bisa pindahkan ke sel manapun yang saya inginkan, contoh ya. Nah, beda ya. Nah, saya coba lagi yang lain misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kursor yang seperti tangan ini fungsinya adalah untuk uh, memindahkan nilai yang ada pada suatu sel. Oke, bisa ya. Jadi kita sudah punya 4 kursor. Kursor yang pertama yang putih seperti ini, fungsinya adalah untuk melakukan selection. Lalu kursor yang kedua kanan dan kiri, atas dan bawah. Dan yang ketiga adalah yang seperti ini. Cara memunculkannya adalah dengan mengarahkan kursor pada sudut kanan bawah dari sel yang kita pilih. Fungsinya adalah untuk mengcopy. Dan yang terakhir ada kursor seperti ini, fungsinya adalah untuk memindahkan. Oke, jadi itu untuk kursor. Kita sudah punya 4 jenis kursor. Lalu di Excel juga kita bisa melakukan seperti ini, atau yang biasa disebut dengan autofill. Contoh ya, saya mau membuat nomor, saya pilih atau saya select 1 dan 2, lalu saya pakai kursor yang model ketiga tadi, saya tarik ke bawah, maka otomatis nomornya akan muncul secara urut tanpa harus kita melakukan penomoran secara manual. Jadi seperti ini ya, tekan dulu misalnya 1, lalu 2, lalu di selection 1 dan 2 nya, baru kita tarik ke bawah. Ini bisa juga kita lakukan misalnya 1 dan 3 misalnya. Otomatis dia akan membuat nomor secara ganjil ya. Jadi dia menyesuaikan dua nomor yang diseleksi di awal. Ini juga bisa kita pakai untuk misalnya kita buat hari ya. Cuma kalau hari, karena ini yang versi bahasa Inggris, kita harus pakai bahasa Inggris, misalnya Sunday. Nah, contoh misalnya saya hapus dulu tanda petiknya. Nah, saya tarik ke bawah seperti ini, maka dia akan otomatis Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Ini bisa berlaku untuk bahasa Indonesia kalau Excel yang kita gunakan dia sudah terinstall bahasa Indonesia. Nah, kebetulan yang saya pakai dia belum ada bahasa Indonesianya, jadi kalau saya tulis hari pakai bahasa Indonesia dia belum muncul, atau dia munculnya cuma Senin saja karena dia nggak terinstall bahasa Indonesia. Oke, lalu juga ada misalnya seperti ini ya. Ini saya mau rapatkan Pak, misalnya ini kan jaraknya jauh nih, kita tinggal blok seperti ini misalnya. Lalu saya klik yang paling ujung, klik 2 kali. Nah, ini dia akan otomatis kalau di versi Windows, kalau kita klik 2 kali seperti ini, maka dia harusnya autofill ya. Nah, kayak gini nih. Kalau di Windows harusnya bisa ya. Jadi klik semua lalu 2 kali, harusnya dia bisa autofit gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mau membuat tabel? Ya, karena dia bentuknya sudah sel tadi adalah tempat pertemuan baris dan kolom. Untuk membuat tabel kita bisa pilih di bagian insert. Sorry, saya cek dulu, saya udah lupa. Mana tabel? Oh ini ya, sorry ya. Di sini ya kita bisa membuat tabel, pilih saja yang all border, maka dia akan menjadi tabel seperti ini. Jadi bisa kita sesuaikan ya. Misalnya saya mau yang bagian bawah saja. Nah, berarti kita pilih yang bottom. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal select saja bagian mana yang mau dibuatkan tabel misalnya. Lalu yang lain seperti penomoran, maksud saya jenis huruf, lalu ukuran dari huruf bisa kita pilih di bagian home. Jadi untuk pengaturan menu utama biasanya memang ada di home, seperti jenis huruf, letak kanan, letak kiri, kita bisa cari di bagian home. Oke, lalu juga ada hal yang penting, misalnya kita mau membuat kolom untuk isi misalnya
uang ya, uang. Di sini misalnya ada ini nanti kolom misalnya nominal. Terus kita isi dengan misalnya ini 12.000. Nah, biar dia otomatis kolom ini kita bisa blok. Nah, ini kita bisa blok satu kolom langsung ya. Caranya dengan mengklik di bagian atasnya ya. Jadi dia berubah panah ke bawah kan. Jadi ini kalau diklik satu kolom semua terselect, atau di sebelah kiri untuk mengklik satu baris full. Nah, ini contoh ya. Satu baris. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih yang misalnya ya ini karena Indonesia RP English. Nah, kita pilih seperti ini. Dia ada di accountingnya, ada number, ada currency dan accounting ini kurang lebih sama penggunaannya untuk uang. Kalau number untuk angka, kalau misalnya mau isinya adalah persentase, kita bisa pilih percentage. Nah, ini jadi dia otomatis ya. Jadi kalau di sini tulisannya seperti ini, tetapi di selnya dia disajikan dalam bentuk nominal uang. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pengganti. Nanti selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana cara menggunakan rumus dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya rasa videonya cukup sampai di sini. Untuk absen, silakan kalian isi passwordnya adalah nama saya menggunakan huruf kecil semua. Saya ulangi, passwordnya adalah nama saya disambung dan menggunakan huruf kecil. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.